Halo, saya Gary dari By Gary. Dan kembali lagi dengan saya ya di chapter 17, Gary's Art of Accounting Basics. Yang mana ini adalah series ya, isinya kumpulan catatan mudah dipahami yang dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri ya terhadap dasar akuntansi, teman-teman. Judul dari chapter kali ini adalah pertimbangan konservatif ya. Apa itu pertimbangan konservatif, teman-teman? Pertimbangan konservatif ya adalah praktik akuntansi yang dimana ya praktik ini mempertimbangkan penyajian laporan keuangan itu secara hati-hati, teman-teman. Nah, praktik ini ya cenderung itu memudahkan pengakuan beban yang dapat terjadi, tapi belum bisa dipastikan, teman-teman. Belum bisa dipastikan apakah terjadi atau tidak, tapi dia udah mengakui ya, dia memudahkan pengakuannya. Tapi dia menunda ya, praktik ini juga menunda pengakuan pendapatan hingga saat hak atas pendapatan sudah benar-benar diperoleh, teman-teman. Ini artinya kalau pendapatannya itu baru selesai kayak 40% nih, teman-teman. Kita mengerjakan sesuatu, baru selesai 40%. Haknya itu belum benar-benar diperoleh, teman-teman. Dalam artian bisa aja kalau kita tidak selesai sampai 100%, 40% yang kita kerjakan itu tidak bisa ditagih, teman-teman ya. Nah, jadi pertimbangan konservatif bakal bilang begini, teman-teman ya, dia bakal mengatakan, kamu jangan mengakui pendapatan apabila hak atas pendapatan tersebut belum benar-benar diperoleh, teman-teman ya. Jadi cenderung ya, praktek ini mengakui pendapatan saat pekerjaannya udah selesai, teman-teman. Nah, praktek ini juga mengakui utang ya, teman-teman, yang nilainya itu belum bisa dipastikan dengan menggunakan angka estimasi, teman-teman. Jadi apabila nih dia menerima barang ya, teman-teman, menerima barang, tapi pihak perusahaan belum tahu nih barangnya harganya berapa ya, teman-teman. Nah, praktik pertimbangan konservatif mengatakan bahwa ya, kalian harus mengakui dulu penerimaan barang tersebut pada angka yang estimasi, teman-teman. Bisa barang, bisa jasa ya, teman-teman. Angkanya estimasi, jadi nanti akan muncul namanya utang estimasi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertimbangan konservatif ya. Itu lebih diprioritaskan dari prinsip pengakuan pendapatan dan juga prinsip pengakuan beban, teman-teman. Pertimbangan konservatif pada praktiknya itu memiliki hierarki ya, teman-teman ya, yang lebih tinggi dan lebih diprioritaskan daripada prinsip pengakuan beban dan juga prinsip pengakuan pendapatan, teman-teman. Sehingga ya akan ada waktu di mana pendapatan itu udah bisa nih diakuin ya secara sebagian, udah boleh diakuin sebagian, tapi ya pertimbangan konservatif memutuskan bahwa pengakuannya harus ditunda, teman-teman ya. Nah, tapi karena dia memiliki hierarki yang lebih tinggi, kita ikutin nih pertimbangan konservatif, teman-teman ya. Jadi prinsip pengakuan pendapatannya itu kita tunda, teman-teman. Selain itu, pertimbangan konservatif juga dapat mengakui beban ya yang belum pasti terjadi, belum pasti ya apakah memang harus ditanggung nih dan apakah beban itu udah terjadi, teman-teman. Jadi pertimbangan konservatif itu mengakui beban ya yang belum pasti apakah keharusan menanggung beban itu telah terjadi, teman-teman ya. Apabila nih teman-teman sedang menghadapi sebuah gugatan ya, teman-teman ya. Nah, tapi udah kelihatan nih kayaknya akan kalah deh, tapi belum pasti juga kita kalah atau enggak, teman-teman. Nah, kalau memang nanti kalah ya, teman-teman, teman-teman diminta nih teman-teman mengestimasikan akan keluar biaya ya sebesar anggaplah 500 juta, teman-teman. Berdasarkan pertimbangan konservatif ya, teman-teman. Teman-teman wajib ya itu mencatat beban atas pengeluaran atas 500 juta tersebut, teman-teman ya, dengan memunculkan beban beserta utang ya, teman-teman. Utangnya bisa namanya utang estimasi atau bisa juga namanya utang kontingen, teman-teman, atau kontingensi, teman-teman ya. Itu agak sedikit dalam ya kalau mau dibahas ya, teman-teman. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya saja. Oke, jadi teman-teman ya, perlu diperhatikan ya, pertimbangan konservatif itu lebih diprioritaskan ya daripada prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban, teman-teman. Nah, berikut ada penerapan dari pertimbangan konservatif, teman-teman ya. Di sini saya sajikan 3 ya, contohnya. Satu, pendapatan diakui ya saat titik penjualan atau saat hak pendapatannya telah diperoleh 100%, teman-teman. Jadi udah pasti kalian akan menerima pendapatan tersebut ya, teman-teman, baru boleh diakuin pendapatannya. Nah, seperti contoh ya, ini teman-teman untuk apa namanya? Contoh dari nomor satu ya, itu udah dibahas di chapter 16. Ini saya salah ketik ya, ini harusnya 16. Jadi pendapatan diakui saat titik penjualan itu contohnya ada di pembahasan chapter 16, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mau nonton ya chapter 16 atau lupa isi chapter 16 apa, boleh dimundur ya dulu videonya, teman, jangan dilanjut dulu.
pindah dulu ke chapter 16, coba dilihat ya, praktik dari penerapan pertimbangan konservatif ya, terhadap pendapatan, teman-teman. Nah, di mana pertimbangan konservatif itu menyebabkan ya, teman-teman, pendapatan itu diakui pada saat pekerjaan selesai, teman-teman. Nah, dan mengakibatkan pengakuan ya, beban dari pendapatan tersebut mengikuti praktik dari matching principle, teman-teman, dan bukan mengikuti prinsip pengakuan beban. Nah, ini teman-teman coba cek chapter 16 ya. Udah cukup detail dijelaskan di chapter 16. Nah, sekarang kita ke contoh kedua ya. Beban diakui di saat ya, teman-teman, beban diakui saat terdapat ya, teman-teman, kemungkinan beban itu akan terjadi. Nah, meskipun ya belum 100% pasti terjadi, teman-teman. Ini contohnya adalah pengakuan ya beban piutang tak tertagih dan juga cadangan piutang tak tertagih ya, di mana apabila sebuah entitas memiliki piutang, pertimbangan konservatif dapat mengakui adanya beban piutang tak tertagih atas ya kemungkinan tidak dapat ditagih piutang tersebut. Maksudnya gimana, teman-teman? Misal teman-teman memiliki ya piutang sebesar 1 M, teman-teman. Nah, secara konservatif ya kalau kita ngomongin buruknya, teman-teman, kemungkinan besar dari 1 M ini ada beberapa yang tidak tertagih ya, teman-teman ya. Mungkin 10 juta tidak tertagih, 15 juta tidak tertagih ya. Nah, kemungkinan yang tidak tertagih ini, teman-teman ya, teman-teman langsung kurangkan nilai piutang yang teman-teman masuk ke cadangan piutang tak tertagih ya dalam kondisi minus dan memunculkan yang namanya beban piutang tak tertagih. Jadi modal langsung dikurangkan ya, kemudian asetnya langsung dikurangkan, teman-teman. Ini adalah praktik dari pertimbangan konservatif ya, teman-teman ya. Kemudian ada nomor 3 ya, utang itu diakuin pada ya angka perkiraan atau angka estimasi, teman-teman ya sebutannya, di saat terdapat ya penerimaan barang atau jasa yang nilainya belum diketahui secara pasti, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menerima barang atau jasa ya, teman-teman, baik itu mau dicatat aset atau mau dicatat sebagai beban, meskipun teman-teman belum dapat perkiraan nilainya, teman-teman harus mengakuinya pada angka estimasi, teman-teman ya. Munculkan utang pada angka estimasi, aset pada angka estimasi, atau beban pada angka estimasi ya, teman-teman ya. Nah, contoh dari penerapan praktik ini adalah pengakuan utang ya pada penerimaan aset tanpa adanya lampiran bukti transaksi yang dapat memberikan nilai pasti dari aset yang diterima. Maksudnya, misal teman-teman menerima ya, ini saya nggak jadi kasih contohnya. Contohnya langsung di slide selanjutnya aja ya. Ya, teman-teman, kalau nggak salah saya sudah menyajikan di slide selanjutnya contoh dari utang perkiraan ini, teman-teman ya. Oke, kita masuk ya praktik dari pertimbangan konservatif, teman-teman. Ini slide 1 dari 2 slide yang sudah saya sediakan ya, teman-teman. Berikut adalah contoh praktik dari pertimbangan konservatif. Yang pertama, pada 29 Desember ya 2023, PT Bitcoin itu menerima ya pengiriman komputer untuk pegawainya 5 juta, teman-teman. Nah, ini belum biaya antar, teman-teman ya. Nah, untuk biaya antarnya dia belum mendapatkan kepastian ya, dan karena ini udah akhir periode, teman-teman, akhir 2023, yang dia harus cepat menutup bukunya, teman-teman. Mempertimbangkan ya, teman-teman, harga pasaran dan jarak tempuh dari titik kirim dan titik terima, mereka bisa mengestimasikan bahwa biayanya itu 600.000, teman-teman. Maaf ya, ini agak kurang rapi untuk paragrafnya. Jadi karena biayanya belum diketahui ya, mereka mempertimbangkan harga pasar dan juga jarak tempuh ya, teman-teman, dari titik dia kirim barang hingga titik kita terima barang, teman-teman. Nah, estimasinya itu kira-kira 600.000, teman-teman. Dan pada 5 Mei ya, teman-teman, 4 bulan kemudian PT Bitcoin itu baru menerima tagihan atas biaya tersebut, teman-teman. Jadi mungkin vendor yang nganternya, teman-teman, orang yang mengantar itu lupa menagih atau bagaimana ya, teman-teman, tapi dia baru nagih 4 bulan kemudian. Oke, dia menagihnya itu cuma 500.000, teman-teman. Padahal sebelumnya udah kita catat 600.000 ya, teman-teman. Ini cara catat si pertimbangan konservatif, teman-teman. Tanggal 29 Desember 2023 ya, pertimbangan konservatif akan mencatat ya, teman-teman, peralatan kantor bertambah 5,6 juta. Ini dapatnya dari 5 juta ditambah 600.000 ya, teman-teman. Kenapa ditambahnya 600.000 ya, teman-teman? Kenapa nggak muncul biaya antar 600.000? Itu akan kita bahas di prinsip biaya historis, teman-teman, itu mungkin di chapter 18 atau di chapter 19 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ikutin saja dulu. Peralatan kantor itu bertambah 5,6 juta, teman-teman ya. 5 juta ditambah 600.000. Kemudian kita menambahkan juga yang namanya utang ya, teman-teman. Utang ke toko laptopnya itu 5 juta, karena anggap aja kita belum bayar ya, teman-teman. Kemudian ada ya utang ke kurir dalam bentuk utang estimasi, teman-teman. Karena kita belum tahu nilainya berapa ya. Nilainya itu kita estimasikan dulu 600.000, teman-teman ya. Kemudian di tanggal 5 Mei kan tagihannya baru datang, teman-teman. Nah, ketahuan ternyata tagihannya cuma 500.000, teman-teman. Maka ya utang estimasi kita itu kebesaran ya, teman-teman ya. Sedangkan ya peralatan kantor kita itu nilainya udah terlanjur 5,6 juta, teman-teman. Nggak bisa kita mundurin jadi 5,5 juta, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya memiliki dua opsi sebenarnya, melakukan entry koreksi ya, teman-teman.
melakukan entry koreksi terhadap seluruh penyusutan peralatan kantor ya teman-teman, dan juga nilai perolehan peralatan kantor, atau teman-teman juga memiliki opsi ya teman-teman untuk mengakui ya selisih dari pembebanan tersebut langsung ke laba rugi aja teman-teman. Nah, ini saya pilih opsi yang kedua ya teman-teman, di mana selisihnya langsung saya jadikan pendapatan atau biaya atau beban di periode berjalan ya teman-teman. Nah, ini cara mencatat ini teman-teman ya. Utang estimasi ya berkurang 600.000. Yang sebelumnya kan ada saldo 600.000. Itu sekarang hilangnya 600.000 jadi 0. Kemudian utang usaha ya teman-teman ke kurir itu dimunculin 500.000 teman-teman. Jadi utang estimasi sama utang usaha itu berbeda ya teman-teman. Utang estimasi itu adalah estimasi ya karena belum ditagih, dan utang usaha itu yang biasanya udah ditagih teman-teman ya. Kemudian ya di sini ada ya laba rugi selisih pembebanan ya teman-teman, ini 100.000. Ini adalah bentuk dari laba teman-teman ya, atau pendapatan teman-teman, ini masuknya ke modal, bertambah ke modal teman-teman. Ini bertambah di modal. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua teman-teman ya. Pada tanggal 31 Desember 2023 ya, diketahui bahwa PT Pinjaman Bitcoin itu memiliki saldo piutang teman-teman 5 miliar rupiah teman-teman ya. Dan sejumlah 5% itu diperkirakan tidak tertagih teman-teman. Nah, kalau ya dalam pertimbangan konservatif, PT Pinjaman Bitcoin akan diminta ya teman-teman untuk mengakui adanya cadangan piutang tertagih sebesar 250 juta teman-teman. Di mana angka ini didapat dari 5 miliar dikali 5% ya teman-teman. Nah, pertimbangan konservatif akan membuat pencatatan berikut teman-teman ya. Ada pada tanggal 31 Desember 2023 dia akan mencatat adanya beban piutang tak tertagih ya teman-teman 250 juta ya. Ini akan mengurangi modal ya teman-teman karena ini beban. Kemudian akan ada muncul ya aset yang nilainya negatif, bunyinya itu cadangan piutang tertagih teman-teman, bertambah sebesar 250 juta. Nah, ini adalah aset yang negatif ya teman-teman, seperti penyusutan ya teman-teman ya, yang kita sudah bahas di kasus pertama teman-teman, di mana ada penyusutan yang nilainya itu negatif teman-teman ya, dan mengurangi aset ya. Ini sifatnya sama, dia mengurangi nilai dari piutang teman-teman ya, dia akan mengurangi nilai dari total piutang dan juga mengurangi nilai dari total aset lancar teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya teman-teman. Tentukan bagaimana pertimbangan konservatif akan mencatat transaksi berikut teman-teman. Di tahun 2023 ya, PT Bakso Bitcoin itu sedang menghadapi gugatan hukum teman-teman. Di mana ada kemungkinan besar bahwa PT Bakso Bitcoin akan kalah dan harus membayar biaya kurang lebih 500 juta teman-teman ya. Pada tanggal 31 Juli 2024 ya teman-teman, PT Bakso Bitcoin terbukti kalah, tapi dia harus membayar 550 juta teman-teman. Jadi ada kelebihan yang 50 juta ya dari estimasi yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara pertimbangan konservatif akan mencatat transaksi ini teman-teman? Oke, buatlah ya cara mencatatnya di tanggal 31 Desember 2023 dan juga buatlah cara mencatat di tanggal 31 Juli 2024 teman-teman ya. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 17 ya, judulnya pertimbangan konservatif. Untuk jawaban bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti apabila benar saya akan menanggapi benar, tapi apabila menurut saya salah, saya akan memberikan komentar mengapa menurut saya itu salah dan menurut saya yang benar itu seperti apa ya teman-teman. Oke, ini adalah akhir dari chapter 17 dan sampai jumpa lagi di chapter 18.